sistem reproduksi. Sistem reproduksi adalah sistem yang menghasilkan gamet jantan atau betina agar makhluk hidup dapat menghasilkan keturunan berikutnya melalui fertilisasi. Oke. Nah, fertilisasi itu apa? Oke, pembuahan. Nah, pembuahan itu ada di mana? Kalau sistem reproduksi ini kan ada di pria dan wanita. Nah, sekarang ibu akan tanya nih sama kalian. Itu kan lelaki itu kan pernah mengalami yang namanya, kalau perempuan pada mimpi basah itu dia menghasilkan sel. Nah, sperma itu ada di mana? Yuk, ada yang bisa jawab? Oke, nah kalau tidak ada, oke, ibu akan bahas nanti di selanjutnya. Nah, organ-organ yang pada sistem reproduksi manusia tadi itu ada organ reproduksi luar dan reproduksi dalam. Nah, nanti di sini kalian analisis yang mana organ luar dan mana organ yang dalam. Nah, anak-anak bisa mengamati ini gambar organ. Organ apa? Oke, ini apa namanya? Di mana letaknya? Di? Oke. Nah, jadi anak-anak amati dulu ini. Nah, organ reproduksi wanita, lalu ada organ reproduksi laki. Nah, selanjutnya ada penyakit pada. Nah, ibu akan melihatkan kalian gambar penyakit ya pada sistem reproduksi manusia. Nah, ini dia penyakit atau kelainan pada sistem reproduksi manusia. Nah, untuk kalian jangan coba-coba ya untuk yang berhubungan yang namanya seks di mana? Luar pernikahan. Nah, seperti ini. Nah, jadi ini orang gambarnya penyakit HIV. Yang ini dia penderita gonore. Nah, ini matanya jadi merah. Gambar ya. Nah, selanjutnya ini ada sifilis. Nah, inilah kalau orang penyakit sifilis. Nah, sifilis ini bukan di sini saja, dia ada di kelaminnya wanita dan pria. Nah, situlah sifilis. Dia seperti ini, dia seperti merah-merah di dalam di kelaminnya. Nah, yang ini adalah penyakit pada kutil kelamin. Oke. Nah, jadi di sini ibu akan membagikan KKPD yang sudah ibu jelaskan tadi. Jadi anak-anak silakan analisis yang mana organ dalam dan organ luar serta penyakit yang ada pada sistem reproduksi manusia. Jadi ibu harap kalian membentuk kelompok dalam satu kelompok. Oke, silakan. Ya, mejanya disusun. Oke, anak-anak silakan analisis ini. Ya, kalian cari materi yang ini di modul kemarin yang ibu bagikan bukunya ya. Oke, silakan cari. Kalau ada yang tidak dimengerti bisa ditanyakan ya. Ibu. Oke.
Kalau ada yang tidak ngerti saya tanyakan ya pada sekalian. Iya, Bu.
Ya, Bu. ya. Ini maksud gambar Oke. Ini anak tadi kan dapatnya di buku ya. Nah, ini namanya kepemilikan. Nah, jadi yang anak bisa ya cari ciri-cirinya apa, ya, misalnya gatal gitu ya. Nah, bisa kan? Bisa, Oke. Bu. Nah, Ibu, kalau ada yang tidak mengerti silakan tanya lagi ya. Iya, Bu.
Apakah sudah siap? Belum? Satu. Nah, jadi anak-anak sudah siap kan? Yang tugas yang diberikan ini? Oke, baik. Tadi kan anak-anak sudah mengerjakan tugas yang diberikan. Jadi siapa yang mau menyimpulkan hasil kerja kalian? Oke. Siapa yang mau? Ya, Ardila. Coba sistem pada reproduksi wanita. Oke. Nah, oke. Jadi Bu, sistem reproduksi wanita ini tadi kan Ibu bilang ada bagian dalam dan bagian luar. Ya. Kalau bagian dalam itu ada vagina, leher rahim, uterus atau rahim, telur atau ovarium, dan juga saluran-saluran atau tuba fallopi. Sedangkan yang bagian luar itu ada di vagina, lubang vagina, dan juga uretra Bu. Oke. Baik. Dorothea bisa menyimpulkan sistem reproduksi yang pada pria. Oke. Organ dalamnya pada organ luarnya. Bagian yang organ dalam itu ada vas deferens, uretra, Ya. testis, epididymis, kelenjar prostat, vesicula seminalis. Nah, yang bagian organ luar itu ada penis dan skrotum. Oke, bagus ya. Nah, untuk penyakit ya. Oke, Ibu akan menyimpulkan ya, menanyakan pada kalian yang sudah kalian kerjain tadi ya. Nah, pada gambar di sini, tahu kan ini penyakit apa tadi? Tahu Bu? Apa namanya? HIV. Apa kepanjangan HIV? Oke, kuman immunisation virus. Oke, yang sebelahnya ada goreng. Nah, HIV ini tadi cara penularannya gimana? Seks bebas Bu. Oke, dia melakukan apa? Seks bebas. Nah, itulah. Jadi tidak boleh melakukan seks bebas, apalagi di luar Pernikahan. Nah, cara pencegahannya gimana? Cara pencegahannya? Kalau yang sudah menikah dia cukup sama satu pasangan Bu. Bagus. Nah, tadi kan sudah ini, tapi ciri-cirinya apa? Badannya kurus. Tuh, ini dia sudah menyerang imun tubuh. Nah, emang kalau orang HIV itu memang dia pertama-tama itu tidak apa? Ciri-cirinya tidak nampak, dia seperti orang sehat. Dia kayak biasa bisa jalan. Nanti setelah 4 atau 5 tahun ke depan, imunnya ini mulai turun. Kekuatan tubuhnya itu mulai tidak bisa berfungsi secara baik. Nah, setelah itu dia mulai kurus, merah, seperti yang di yang ibu tampilkan ini. Nah, selanjutnya itu ada gonore. Gonore ini bisa di seluruh tubuh ya, penyakit gonore ini. Nah, cara penularannya gimana? Ada yang tahu tadi? Tadi kan sudah dianalisis itu.
infeksi. Oke. Lagi itu ada nih. Nah, ini namanya sifilis. Ciri-cirinya gimana? Ya, bintik-bintik merah. Lagi? Datar ya. Cara penularannya gimana? Sama ya, bebas juga ya. Cara mencegahnya? Nah, kalau kutil kelamin ini, cara mencegahnya gimana? Ada yang tahu? Ya, jaga kebersihan. Nah, itu tadi. Jadi laki-laki maupun perempuan, dan kita menjaga organ reproduksi kita agar kita terhindar dari penyakit-penyakit yang ditampilkan ini. Oke, nah ada satu penyakit yang tadi Ibu tidak tampilkannya. Tadi apa? Keputihan. Ciri-cirinya gimana tadi? Ciri-ciri keputihan. Ya, gatal-gatal. Lagi? Bau. Lagi? Ya, kalau keputihan yang sehat itu dia tidak kuning. Itu penyakitnya, tapi itu tidak terlalu berbahaya. Tapi kalau semakin banyak itu yang keputihan yang dia keluarin itu segera bawa ke dokter. Nah, baik anak-anak, pembelajaran hari ini ada yang mengerti? Ada yang nah, jadi tadi kan Ibu ada memberikan masalah itu ya, ada pertanyaan yang di bawah ya. Nah, coba Kartini baca. Yang wanita ya Bu? Ya, yang wanita, pada wanita. Oke, coba yang nomor 2. Apabila seseorang terjatuh dan mengalami kerusakan pada selaput darahnya, apa pengaruhnya terhadap kesehatan reproduksi? Apakah berbahaya? Oke, nah, oke, Arbila, silakan dijawab apa? Kalau menurut kami Bu, nggak terlalu berbahaya Bu untuk kesehatan sistem reproduksinya Bu. Nggak terlalu pengaruh Bu. Tidak terlalu berbahaya ya? Nah, ya. Oke, kalau yang pada laki-laki, coba silakan dibaca soalnya. Nah, tadi apa? Seseorang laki-laki berlibur ke daerah yang suhu lingkungannya lebih rendah dibandingkan suhu lingkungannya laki-laki tersebut. Jadi maksudnya tuh maka apa yang terjadi pada testis pria tersebut? Mengapa demikian? Oke. Silakan. Ada yang bisa menjawab? Oh ya, tadi ada kesalahan ya. Oke. Baik, silakan dijawab. Jadi Bu, kalau misalnya seorang pria ini dia lagi berlibur dan ke yang itu lebih dibanding suhu yang biasanya ditinggali, maka apa yang terjadi pada skorotumnya tadi sesuai dengan fungsi tadi yang kami dapat Bu, fungsi skorotum itu untuk menjaga suhu si itu biar tetap optimal. Jadi misalnya kalau apa yang terjadi, maka skorotumnya itu bakal mengkerut Bu, agar suhunya itu optimal dan si tubuhnya itu bisa lebih hangat kan. Oke, bagus ya Irmila. Oke. Dari analisis permasalahan tadi kan kalian sudah jawab ya. Oke, silakan beri aplaus dulu. Tepuk tangan. Oke, untuk pelajaran hari ini ada yang ingin memberikan kesimpulan? Ya. Oke, boleh berarti ya. Oke, kasih kesimpulan singkat saja. Oke, untuk pelajaran hari ini. Baik Bu, jadi kesimpulannya itu dari semua yang tadi kita pelajari itu rata-rata penyebab terjadinya penyakit pada sistem reproduksi manusia itu karena
perilaku seks bebas Ya. dan tidak menjaga kebersihan. Oke, baik. Terus ya. Nah, jadi Ibu akan memberikan penguatan ya. Jadi dari beberapa penyakit ya yang Ibu lihat tadi. Nah, penyakit ini akibatnya melakukan seks bebas dan tidak menjaga kebersihan reproduksi. Nah, kalau yang pada sistem reproduksi manusia, nah tadi itu ada organ dalam dan organ luar. Organ dalam pada pria itu dia memproduksi yang namanya sperma. Nah, siapa saja yang memproduksi sperma itu? Nah, dia itu ada saluran kelamin. Yang saluran kelamin itu ada epidermis yang tadi kalian bilangnya, ada vas deferens, saluran ejakulasi dan uretra. Nah, ada juga namanya kelenjar kelamin. Kelenjar kelamin itu ada vesicula seminalis, kelenjar prostat, kelenjar Cowbell. Nah, selanjutnya, ini pada perempuan ya, pada perempuan organ reproduksi dalam itu terletak pada pinggul wanita. Yang pertama itu ada vagina. Mana vagina? Ini vagina. Ini vagina. Nah, rahim yang mana? Ini, ya. Rahimnya ini ya. Ini rahim. Ya, ini rahimnya. Induk telurnya yang mana? Coba tunjukkan induk telur yang mana? Ya, ini ya. Nah, ya, induk telur. Nah, saluran tuba fallopi. Tuba fallopi ini dia terletak di sini lagi ya. Nah, oke, mungkin itu saja yang dapat Ibu sampaikan ya. Nah, untuk pembelajaran selanjutnya silakan baca sistem rangka pada manusia. Oke. Ada yang ingin ditanyakan untuk pembelajaran hari ini? Mengerti? Oke, baik. Mungkin itu saja ya pelajaran hari ini. Silakan berikan aplaus sekali lagi. Oke, baik. Sebelum menutup pembelajaran kita hari ini, baiklah kita berdoa dulu. Oke. Ini silakan pimpin doa kembali untuk pelajaran hari ini. Baiklah, pertemuan hari ini kita tutup dengan doa. Doa mulai. Doa selesai. Oke. Sekian ya pembelajaran kita hari ini. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.